Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 5A Manajemen yang beranggotakan Diah Ayu Rizkika Andarini, kemudian ada Amira, dan yang terakhir Isnaini Pangestika. Kami di sini akan membahas tentang bab 2, yaitu ruang lingkup lembaga keuangan bank. Nah, yang pertama ada pengertian bank. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, untuk sejarah perbankan sendiri, asal mula kegiatan perbankan dimulai di daratan Eropa, kemudian berkembang ke Asia Barat, dan yang terakhir ke Afrika dan Amerika. Sejarah ini dimulai dengan adanya jasa penukaran uang, sehingga arti bank lebih dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Kegiatan perbankan pun berkembang menjadi tempat penitipan yang kemudian dengan kegiatan peminjaman akhirnya semakin beragam, bahkan mendominasi perkembangan perekonomian dan bisnis suatu negara. Kemudian, untuk sejarah bank pemerintah, bangsa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Maka sejarah perbankan pun tidak lepas dari pengaruh yang menjajah, baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Yang pertama, ada Bank Sentral atau BI berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 ditegaskan kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yang kedua, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor yang dilebur menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia atau BNI Unit 2. Yang ketiga, ada Bank Negara Indonesia 1946 atau BNI. Kemudian Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Pembangunan Nasional atau BAPINDO, Bank Pembangunan Daerah atau BPD, Bank Tabungan Negara atau BTN, dan yang terakhir Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara BDN, Bank Pembangunan Indonesia atau BAPINDO, dan Bank Ekspor Impor atau Bank Eksim. Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999. Selanjutnya, jenis-jenis bank. Yang pertama dilihat dari segi fungsinya, menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Namun, setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Yang pertama ada bank umum atau commercial bank, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, jenis-jenis bank dilihat dari kepemilikannya. Yang pertama ada bank milik pemerintah, contohnya yaitu BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, dan bank masing-masing provinsi BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, dan lainnya. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Jadi, bank yang dimiliki oleh swasta nasional. Akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta dan pembagian keuntungannya pun untuk swasta. Misalnya, Bank Muamalat, Bank Sinarmas, Bank Mega, dan lain-lain. Yang ketiga ada bank milik koperasi, yaitu kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang keempat ada bank milik asing, yaitu cabang dari bank yang berada di luar negeri, misalnya Citibank, Bangkok Bank, Standard Chartered Bank, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada bank milik campuran, yaitu kepemilikan saham bank campuran dimiliki pihak asing dan pihak swasta nasional, misalnya OCBC NISP, CIMB Niaga, dan lain-lain. Jenis-jenis bank dilihat dari segi status. Yang pertama, bank devisa. Bank yang melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya, transfer ke LN atau luar negeri, LC, dan lain-lain.
Kemudian ada Bank Pengkreditan Rakyat. Bank Pengkreditan Rakyat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada jenis-jenis bank dilihat dari segi menentukan harga. Yang pertama ada bank konvensional. Bank konvensional menetapkan bunga sebagai harga baik untuk simpanan maupun produk pinjaman. Untuk jasa-jasa bank lainnya, bank menggunakan biaya dalam nominal atau presentasi tertentu. Kemudian ada bank syariah. Dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Kegiatan-kegiatan bank. Bank umum memiliki 3 kegiatan. Yang pertama itu menghimpun dana, seperti simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang kedua yaitu menyalurkan dana, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis lainnya seperti transfer, inkaso, clearing, SDB, bank card, falas, referensi bank, bank draft, LC, cek wisata, jual beli, surat berharga. Kegiatan-kegiatan bank yang kedua yaitu BPR, Bank Pengkreditan Rakyat, meliputi menghimpun dana seperti simpanan tabungan dan simpanan deposito. Yang kedua menyalurkan dana seperti kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang ketiga larangan-larangannya itu seperti menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan kegiatan falas, melakukan kegiatan perasuransian. Kegiatan-kegiatan bank ini meliputi yang pertama kegiatan bank campuran dan asing. Kemudian dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Lalu kredit diberikan untuk bidang tertentu, perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta, dan yang selanjutnya jenis-jenis bank lain misalnya transfer, clearing, inkaso, dan jual beli falas. Izin pendirian dan bentuk hukum bank. Yang pertama, susunan organisasi dan kepengurusan. Kedua, permodalan. Yang ketiga, kepemilikan. Yang keempat, keahlian di bidang perbankan. Dan terakhir, kelayakan kerja. Bentuk badan hukum bank dapat berupa perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan perseroan daerah atau PD. Jenis-jenis kantor bank, yang pertama ada kantor pusat, yaitu kegiatan perencanaan dan pengawasan. Kemudian ada kantor cabang penuh, yang memberikan jasa bank paling lengkap dan membawahi KCP. Selanjutnya, ada kantor cabang pembantu, yaitu kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh, di mana kegiatan jasa bank dilayani hanya sebagian saja. Dan yang terakhir, ada kantor kas, yaitu kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Penilaian kesehatan bank yang pertama ada aspek permodalan, rasio modal dengan ATMR dan kewajiban penyediaan modal minimum. Ketentuan CAR tahun 1998 sebesar 8%. Yang kedua ada aspek kualitas, rasio antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif akan terlihat dari neracanya. Aspek kualitas manajemen dilihat juga dari pendidikan, pengalaman, dan kualitas manusia dalam penggabungan usaha bank. Alasan-alasan bank melakukan penggabungan. Usaha kesehatan bank dan permodalan, manajemen yang semrawut dan kurang profesional, administrasi yang kurang teratur dan masih tradisional menguasai pasar, penggabungan yang dapat dilakukan di Indonesia. Yang pertama, merger, penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank lain tanpa melikuidasi. Konsolidasi, penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi. Yang terakhir ada akuisisi, merupakan pengambilan alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Selanjutnya ada pembinaan dan pengawasan bank. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap dunia perbankan di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas, dan lain-lain. Rahasia bank dan sanksi administratif. Rahasia bank tidak berlaku untuk kepentingan perpajakan. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank.
Dan yang terakhir, untuk kepentingan peradilan perkara pidana. Sanksi-sanksi. Sanksi diberikan kepada siapa saja yang melakukan kegiatan perbankan seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari BI. Pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara 5-15 tahun serta denda administratif antara 10 miliar sampai 200 miliar rupiah. Sanksi-sanksi juga diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan. Pelanggaran tersebut diancam pidana penjara 2-4 tahun dan denda administratif 4-8 miliar rupiah. Sanksi juga diberikan apabila anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan diancam dengan pidana antara 5-15 tahun serta denda 10 miliar sampai 200 miliar rupiah. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa.